Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Ini adalah video pembahasan soal latihan yang saya kirim tadi pagi. Semoga silahkan dipelajari. Semoga bermanfaat karena soal-soal ini nanti termasuk dalam soal yang akan diberikan pada penilaian akhir. Jadi mohon dipelajari baik-baik karena ini soal-soal ini nanti akan saya pakai untuk penilaian akhir pada bulan Mei ya, kira-kira ya, akhir Mei. Soal nomor 1. Andi melihat sebuah perangko dengan menggunakan loop yang berjarak fokus 20 cm. Jika benda tersebut diletakkan di titik fokus loop, nah ini kata kuncinya, di titik fokus loop ya, kuncinya di sini, di titik fokus loop. Nah, tentukanlah perbesaran loop. Jadi jika benda diletakkan di titik fokus lensa, apa yang terjadi? Berarti pengamat sedang mengamati benda dengan mata tidak berakomodasi. Nah ini yang penting ya. Jadi kadang-kadang di soal tidak disebutkan berakomodasi maksimum atau minimum. Tapi kamu harus tahu teorinya bahwa kalau benda diletakkan di titik fokus berarti dia akan melihat bayangan benda di titik tak terhingga. Berarti matanya tidak berakomodasi. Sehingga kalau sudah tahu, gampang tinggal masuk rumus yang perbesaran loop yang tidak berakomodasi adalah Sn per F ya. Sn-nya di soal tidak disebutkan. Sekali lagi kalau tidak disebutkan, jawabannya adalah berarti pembuat soal ingin memakai titik dekat normal matanya 25 cm ya. 25 cm ya, jadi tinggal dibagi fokusnya 20. Disederhanakan 5/4 yaitu 1,25 kali ya. Jadi nomor 1 jawabannya perbesarannya adalah 1,25 kali ya. Kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2 ya hampir sama. Berapakah perbesaran angular loop yang memiliki fokus 15 ya, fokusnya 15 yang digunakan Budi dengan mata berakomodasi maksimum. Tetapi di soal ini pembuat soal minta titik dekat normalnya 30. Nah, 30 itu juga termasuk normal ya. Jadi titik dekat normal mata manusia itu antara 25 sampai 30 cm. Ingat ya, kalau tidak diketahui pakai 25. Kadang-kadang di soal itu ada yang minta 28, enggak masalah ya. Antara 25 sampai 30. Nah, soal ini minta 30 cm titik dekat normal matanya. Nah, berakomodasi maksimum, maka rumusnya adalah yang Sn per F plus 1. Nah, cuma seperti itu kalau mengerjakan ya. Tetapi dia minta Sn-nya, titik dekat normal mata ini Sn ya, Sn-nya ya. Ini adalah 30. 30 bagi 15 ditambah 1. Jadi 3 kali. Gitu ya. Jadi untuk mengerjakan nomor 2 pakai maksimum, tetapi hati-hati Sn-nya mintanya 30 cm. Soal nomor 3. Joko mengamati sebutir beras. Nah, nggak apa-apa ya, ini kurang kerjaan. Dengan menggunakan loop berkekuatan 20 dioptri. Apabila titik dekat mata Joko tersebut 25, ini normal ya, biasa pakai 25. Berapakah perbesaran loop itu jika, nah, pertanyaannya ada 3 nih. Mata tidak berakomodasi. Yang kedua, mata berakomodasi maksimum. Yang ketiga, mata berakomodasi pada jarak 50. Artinya, bayangan yang dilihat oleh mata ini jatuh di jarak 50 cm dari mata. Nah, itu perbesarannya berapa? Nah, coba mengerjakannya seperti ini. Nah, tadi disebutkan di soal itu adalah yang diketahui adalah kekuatan lensanya 20 dioptri. Ini adalah P ya. P besar, power, kekuatan lensa. Nah, perhatikan. Maka langkah pertama kita cari F-nya dulu. Nah, F rumusnya adalah 100 per P. Nah, tapi rumus 100 per P ini nanti F-nya dalam senti ya. Saya suka pakai yang senti memang. Kalau 1 per P nanti fokusnya dalam meter. Nah, tapi saya sukanya dalam senti lah. Disesuaikan sendiri ya. Pakai 1 per P juga boleh.
F sama dengan 100 per kekuatan lensanya P 20. Jadi fokus loopnya ini adalah 5 cm. Jadi kalau ditanyakan mata tidak berakomodasi, masuk ke rumus Sn per F. Ya, di soal disebutkan atau tidak titik dekat matanya? Oh, disebutkan tadi ya, jelas sekali titik dekat matanya adalah 25 cm. Berarti tinggal dimasukkan ya 25 per F fokusnya 5. Jadi 5 kali jawabannya untuk yang tidak berakomodasi. Nah, berakomodasi maksimum bagaimana? Tinggal ditambah 1. Jadi Sn per F ditambah 1. 25 dibagi 5 plus 1. Jadi perbesarannya 6 kali untuk yang berakomodasi maksimum. Nah, kalau berakomodasi pada jarak 50 cm bagaimana? Nah, ingat ya, kalau berakomodasi maksimum itu kan sebenarnya 1 ini berasal dari Sn per X. Nah, X-nya karena berakomodasi maksimum 25. Jadi 25 per 25 itu 1. Dari situ ya. Jadi rumusnya sebenarnya sama dengan yang bawah ini. Sn per F ditambah Sn per X. Tetapi X-nya ini karena berakomodasi maksimum 25. Nah, untuk yang soal C ini yang ketiga dia mintanya X-nya itu 50 cm. Begitu ya, ngerti ya. Jadi gampangnya gini, rumusnya itu sebenarnya Sn per F plus Sn per X. Kalau ditanyakan tidak berakomodasi, Sn per X-nya ini 0 karena Sn dibagi X-nya tak terhingga. Gitu. Tapi kalau berakomodasi maksimum, Sn per X-nya ini karena berakomodasi maksimum, X-nya atau bayangan bendanya itu di 25 cm dari mata. Sedangkan Sn-nya juga 25. Maka 25 bagi 25, 1. Nah, oleh karena itu, untuk mata berakomodasi maksimum, rumusnya itu Sn per F plus 1 perbesarannya. Begitu. Nah, kalau berakomodasi pada jarak 50 ya, tinggal X-nya diganti 5. Itu ya, gampang ya. Jadi Sn per F-nya 25 per 5, 5 ditambah Sn per X, Sn-nya normalnya tadi di soal 25 dibagi berakomodasi pada jarak 50 ya, 50 per 50. Jadi untuk jarak 50 matanya berakomodasi pada jarak 50 menghasilkan perbesaran 5,5 kali. Begitu ya. Itu soal nomor 4. Soal nomor 5. Itu soal nomor 3 ya. Ini sekarang soal nomor 4. Sebuah loop fokusnya 5 cm, ini fokusnya sudah diketahui, digunakan untuk mengamati benda yang panjangnya 4 mm. Panjang boleh dikasih simbol L, boleh kasih H lah ini ya. Saya kasih H ya, H itu sebenarnya ketinggian ya, tinggi, tapi tidak apa-apa lah dipakai panjang. Diganti L ya boleh nanti. Digunakan untuk mengamati benda yang panjangnya 4 mm. Tentukanlah panjang bayangan benda apabila loop ini dipakai dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, ingat mata berakomodasi maksimum. M-nya sudah ngerti, hafal ya sekarang ya. Sn per F plus 1. Masukkan, Sn-nya tidak disebutkan berarti 25. Fokusnya 5 plus 1. Oh, 6 kali perbesaran loop ini. Ketika dipakai dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, terus panjangnya benda jadi berapa? Ya, panjang benda tinggal panjang mula-mula H0 dikali dengan H0 dikali dengan M-nya perbesarannya. Nah, maksudnya begitu. Logikanya sederhana ya. Kalau panjangnya mula-mula 4 mm, sedangkan loop ini perbesarannya 6 kali, artinya apa? Panjang benda dikali 6 saja. Jadi 4 dikali 6, 24 mm. Begitu ya. Itu untuk jawaban soal nomor 4. Soal yang nomor 5 atau yang terakhir ini ya. Seorang tukang servis jam tangan bermata normal. Nah, ini kalau di SMA, kalau di SMP biasanya soalnya pakainya bermata normal semua. Nanti kalau di SMA variasinya matanya itu miopi, hipermetropi begitu ya. Itu nanti saja waktu SMA. Jadi misalkan begini, seorang tukang servis jam tangan menderita miopi. Wah, dia miopi. Dengan titik dekat normalnya adalah dengan titik jauh ya. Kalau miopi titik jauhnya 100 cm ya. Ini harus dihitung pakai 1/f plus 1/s plus 1/s aksennya. Tapi untuk di SMP tidak usah, belum perlu sampai seperti itu. Jadi yang di SMP biasanya matanya dianggap normal. Nah, menggunakan loop yang kekuatannya 20 dioptri, tentukanlah, nah ini
jarak benda itu S ya, ke loop dan perbesaran loop jika matanya tidak berakomodasi ya, tidak berakomodasi. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan langkahnya ya. Yang pertama, cari dulu fokusnya karena ada ini kekuatan lensa 20 dioptri kayak tadi 100 per P. P itu kekuatan lensa ini ya 20 dioptri. 100 per P dicari F-nya itu. Nah, ketemu F-nya 5 cm ya, 5 cm. Nah, terus masuk ke rumus lensa atau cermin sama saja. Ini lensa cembung ya. Loop itu lensa cembung, jadi fokusnya itu positif. 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen, masuk ke situ saja. 1/F, F-nya positif, 5 masukkan karena ini lensa cembung ya. Lensa cembung itu sama dengan cermin cekung, jadi fokusnya positif. Sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Nah ingat, ini tidak berakomodasi. Maka bayangan benda S aksennya itu dilihat oleh mata di tak terhingga gitu loh. Kalau mata tak berakomodasi berarti mata itu melihat bayangan yang terjadi di posisi jarak tak terhingga. Tapi min, ingat ya. Kenapa min? Di situ saya kasih min. Kenapa min? Hati-hati. Di sini kasih min ini ya. Ini min. Kenapa min? Hati-hati. Karena bayangan lensa, kalau kita memakai loop tuh bayangannya di depan lensa. Bayangan di depan lensa itu negatif. Atau gampangnya begini, untuk soal loop ya bayangannya itu nilainya negatif. Karena ada di depan. Begitu ya. Kita masukkan negatif. Tapi karena seperti tak terhingga kan 0. Nah, plus 0 sama min 0 ya sebenarnya tidak pengaruh ya. Pengaruhnya nanti kalau ini diganti dengan berakomodasi maksimum lah. Nanti diganti, tak terhingganya diganti berapa? Berakomodasi maksimum, titik dekat mata normal 25. Jadi nanti diganti 1 per min 25. Terus dihitung. Gitu ya, karena ini 0 jadi tak terhingga itu 0. Mau plus mau min ya sama saja ya. Plus 0 min 0 ya sama. Nah 1/5 sama dengan 1/S. Maka S-nya 5 cm. Lah inilah. Jadi soal ini, tukang servis ini sedang melihat benda yang diletakkan pada jarak 5 cm dari loopnya ya. Jarak bendanya 5 cm. Jadi dia pakai loop, bendanya itu ditaruh 5 cm di depan lensa cembung atau loopnya itu tadi. Nah, kalau perbesarannya gampang, kamu sudah bisa. SM per F tidak berakomodasi ya. 25, F-nya 5. Jadi perbesarannya 5 kali dan bendanya ini lagi ditaruh pada jarak 5 cm di depan loop. Nah, begitu ya. Soal nomor 5 itu cara mengerjakannya seperti itu. Nah, itulah pembahasan 5 soal yang saya berikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komen ya, di kolom komen. Oke. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya.